Kayak Dajjal, Bahar mau bongkar makam Nabi, ketakutan status keturunan Nabi ketahuan palsu. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang. Gali makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira itu syarat mustahil nggak? Itu syarat yang masuk akal atau syarat yang mustahil? Kira-kira, coba pikir. Bahar bin Smith mengeluarkan ucapan yang sangat ngawur. Dia mengusulkan kuburan Nabi Muhammad SAW digali untuk tes DNA kepada dirinya. Ide itu tidak keluar kecuali dari orang yang punya pikiran seperti seorang preman yang baru keluar dari penjara dan sekarang memakai sorban gitu ya, dan dielulukan pendukungnya seolah-olah pendakwah agama hebat, dia keturunan Habib katanya, tapi saya tidak peduli keturunan apapun, keturunan siapapun. Sekarang dia dengan arogan. Pengacara Mohanas Alaidit memberikan catatan panjang terkait pernyataan Bahar Smith yang meminta menggali makam Rasulullah untuk membuktikan bahwa ia memang keturunan Nabi. Menanggapi hal itu, Mohanas menilai pernyataan Bahar ngawur karena jika memang menjunjung tinggi Nabi, tak perlu mengajukan permintaan berlebihan tersebut. Menurut Mohanas, buat apa bongkar makam Nabi? Tes DNA tak harus ambil sampel darah. Betul bisa dari rambut. Banyak negara yang simpan rambut Nabi, termasuk di Indonesia. Ada opik artis religi. Tes aja dulu. Nah, si Bahar paham nggak beginian? Ngaku cucu dan keturunan demi tes DNA, malah maunya gali kubur manusia yang paling diagungkan dan dimuliakan, baginda Nabi. Andai bongkar makam bukan darinya dan kelompoknya, sudah pasti dituduh penista agama. Bahkan bisa demo mereka berjilid-jilid sampai yang nuntut makam Nabi dibongkar di penjara. Kalau si Bahar bener Zuniyah, nggak mungkin dia sekejam dan sejahat itu. Malah usulan agar makam Nabi yang katanya dicintainya mesti digali kuburnya, kok justru datang dari yang ngaku-ngaku keturunannya. Watak Bahar ini persis dalam kisah Nabi Sulaiman saat ada 2 orang ibu mendatanginya dan memperebutkan 1 bayi. Kedua ibu sama-sama mengakui sebagai ibu kandungnya. Sulaiman malah berencana membelah bayi menjadi 2 bagian. Belakangan bayi diserahkan kepada yang justru menolak usulan Sulaiman karena hal itu bisa membunuh anaknya. Sehingga Sulaiman berkeyakinan inilah ibu kandungnya dan anaknya darah dagingnya. Bahar mestinya begitu, bukan sebaliknya. Untungnya apa? Ngotot terus, jualan nasab, ngaku cucu atau keturunan sampai mesti bongkar dan rusak makam Nabi untuk membuktikan karena ada tantangan pada banyak cara lain, itu pun kalau si Bahar mau. Katanya kau mengaku mengalir darah Nabi, kau mencintainya, tapi kau sengaja malah kasih syarat yang gak mungkin terjadi. Jadi kelihatan takut dites ya si Bahar ini. Sekarang demi si Bahar ini terima tidak umat Islam makam nabinya dibongkar. Kurang ajar tidak caranya si Bahar? Biadab tidak si Bahar? Menurut saya jelas kurang ajar. Kalau memang Bahar ini merupakan cucu Nabi, nggak mungkin dikit-dikit bongkar makam Nabi, karena itu memang mustahil. Bahar memang sengaja membuat syarat agar orang tidak mampu melakukannya. Jadi syarat tersebut gagal, dan Bahar tetap dianggap sebagai keturunan Nabi. Sebenarnya ada cara yang bisa membuktikan apakah orang tersebut keturunan Nabi atau bukan, yaitu lewat lembaga yang mencatat keturunan Nabi Muhammad, yaitu namanya Rabita Alawiyah. Akan tetapi istilah Habib ini bukan diartikan sebagai suatu kesombongan, melainkan sebagai tanggung jawab untuk menjadi tauladan bagi masyarakat. Sesuai dengan filosofi, kata Habib sendiri yang memiliki arti mencintai dan dicintai. Jadi kalau mau memeriksa keaslian seorang Habib tak perlu repot-repot melakukan tes DNA. Cukup datang saja ke kantor pengurus Rabita Alawiyah, lalu telusuri catatan Habib yang dimaksud. Jadi Bahar nggak perlu keluar-keluar soal tes DNA atau semacamnya. Cukup datang telusuri ke kantor pengurus Rabita Alawiyah. Harusnya Bahar mencontoh Ali Zainal Abidin. Beliau adalah satu-satunya anak lelaki Husain bin Ali bin Abi Thalib yang selamat sewaktu insiden Karbala karena dirinya sedang sakit. Beliau memilih belajar agama kepada para sahabat Nabi yang masih hidup dan menghindar dari kegiatan-kegiatan politik, termasuk yang menentang kekuasaan dinasti Umayyah saat itu. Beliau juga sangat dihormati karena keteladanan beliau selama hidupnya. Meski dikenal berilmu, tetapi beliau tetap memposisikan diri sebagai figur bersahaja dan tidak sombong dengan garis keturunan nasab yang dimilikinya. Jadi sungguh sangat lucu sekaligus miris jika melihat banyak orang yang awam menganggap Bahar Smith adalah cucu Nabi. Mereka jelas bukan cucu Nabi, melainkan hanya oknum keturunan Nabi yang perilakunya tidak sesuai dengan akhlak Nabi yang mulia. Kok bisa ya ada oknum keturunan Nabi yang perilakunya seperti Bahar?
Bagaimana menurut Anda? Habib Irang kena karma, sok serang Gus Fuad peleret, Bahar Smith dibungkam Habib Jindan. Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab yang kedua, garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah. Zat, darah daging adalah para haba. Kenapa? Zat. Keluarga Rasulullah, ahli baitnya Rasulullah, itu adalah orang-orang yang suci. Kalau kelakuannya kayak nggak karu-karuan kayak Abu Jahal, ya itu tidak termasuk keluarga Rasulullah meskipun membawa darah Rasulullah. Ini orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak Habib. Seorang preman yang baru keluar dari penjara dan sekarang memakai sorban gitu ya, dan dielulukan pendukungnya seolah-olah pendakwah agama hebat, dia keturunan Habib katanya, tapi saya tidak peduli keturunan apapun, keturunan siapapun. Sekarang dia dengan arogan. Kalau ahlul bait jujur, lu cintain gue ya, lu mesti cinta sama gue. Biarin gue mabok, tapi lu mesti cinta sama gue. Biarin gue nyeleweng, tapi lu mesti cinta sama gue. Yang kayak begini, ente bukan bikin orang cinta sama ahlul bait, ente bikin orang Islam bisa jadi murtad gara-gara ente. Yang Islam jadi murtad gara-gara orang kayak begini. Bikin ngancem-ngancem, nakut-nakuti pribumi aja, saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan-gerakan Islam yang keras seperti itu, banyak orang Islam murtad. Bahar bin Smith menanggapi pernyataan Gus Fuad peleret beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa Habib-Habib di Indonesia hanya segelintir saja yang berlaku lurus. Dengan nada tinggi dan terkesan sangat sombong, Bahar mengatakan kalau tidak ada para Habib, mungkin Fuad masih menyembah pohon. Bahkan Bahar menyebut Gus Fuad adalah kebodohan yang tersusun. Menanggapi hal tersebut, pengasuh pondok pesantren Raudatul Fatihah Peleret Bantul, Gus Fuad, mengaku kasihan terhadap Habib Bahar bin Smith. Pasalnya, selama ini Habib Bahar seperti orang yang menonjolkan keakuannya dan terlihat maco. Gus Fuad Peleret pun curiga, Habib Bahar ada trauma yang dia alami pada masa kecilnya yang menyebabkan gangguan psikologi hingga membuat tampilannya seperti itu sehingga perlu dibawa ke psikolog. Gus Fuad tidak menuduh, namun kemungkinan pernah mengalami kekerasan. Ia teringat film Joker. Joker jadi seperti itu karena ada trauma-trauma. Gus Fuad Peleret menyarankan Bahar Smith untuk dibawa ke psikolog. Barangkali ada trauma masa lalu, masa kecil, atau masa remaja karena tampilan dia seperti kelihatan maco, memakai pemerah bibir dan memakai pedang. Sementara itu menanggapi hal itu, Habib Jindan bin Novel menyampaikan setiap keutamaan jika tidak diperkuat dengan ilmu, ujung-ujungnya hina jadi hina. Nasab sebagai zuriyah atau cucu Nabi bagus, tapi tidak ada ilmu justru akan membuat malu. Sayyidina Muhammad Al-Baqir menasihati putranya Ibni, wahai putraku, ilmu itu indah, tapi kalau kamu dan saya punya ilmu lebih indah lagi. Kebodohan itu menjijikkan, kotor, jelek, tapi kalau kita yang bodoh, cucunya Nabi yang bodoh lebih memalukan lagi. Habib Jindan mengatakan betapa bodohnya orang-orang keturunan wali-wali, keturunan Nabi, tapi bodoh. Orang-orang mengerti tentang wudhu, gak ngerti halal haram, gak ngerti sholat, tapi bisanya cuma sebut nasab, nasab, dan nasab. Padahal menurut Habib Jindan, Sayyidina Hasan tidak jerit-jerit nasab. Sayyidina Hussein juga tidak teriak nasab. Sayyidina Ali Zainal Abidin pun juga tidak jerit-jerit nasab. Orang-orang sekarang tidak ada muhibbin atau pencinta. Muhibbin sudah tidak ada sama Habib. Dijawab sama dia, lah Muhibbin ada, nah Habib tidak ada. Habibnya ada tidak? Bahkan Habib Jindan menyindir Bahar untuk berhenti mengaku Habib karena memalukan Nabi dan mencoreng wajah Nabi Muhammad. Sementara itu Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya berbicara tentang asal-muasal pemberian gelar Habib yang diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Gelar itu diberikan sebagai bentuk kecintaan umat kepada keluarga Nabi. Sebutan Habib bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di Hadramaut di Yaman. Namun, apapun gelar yang disematkan, Habib Lutfi mengingatkan, Habib bukan Nabi yang maksum atau terjaga dari kesalahan. Hanya dia meminta jika ada satu oknum Habib yang melakukan maksiat, tidak kemudian dianggap semua Habib jelek. Dalam bahasa Arab, Habib berasal dari kata cinta. Jadi Habib berarti yang mencintai, atau bisa juga yang dicintai. Tapi kemudian maknanya berkembang menjadi suatu istilah, yaitu Habib adalah orang yang teladan, yang baik, yang berpengetahuan, dan seseorang yang berhubungan dengan Rasulullah. Menurut Quraisy, gelar Habib tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Sebangun
namun dengan gelar harus ada usaha untuk mendapatkannya. Maka Habib pun harus ada usaha, terutama dari akhlaknya. Keluarga Rasulullah itu adalah orang-orang yang suci. Kalau kelakuannya nggak karak-karuan semacam Abu Jahal, ia tidak termasuk keluarga Rasulullah meskipun membawa darah Rasulullah. Jadi sudah jelas bahwa pernyataan para Habib di atas dan juga Gus Fuad Ploret merujuk pada sikap dan akhlak dari seorang Habib. Dan sudah jelas juga siapa orang yang mengaku-ngaku Habib, keluar-keluar tentang nasab, mempunyai akhlak serta ucapan yang sangat buruk. Dan itu tidak pantas menjadi cucu seorang Nabi, meskipun mempunyai darah Rasulullah. Jadi bagaimana menurut Anda?